Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini tuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkanlah kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor induk mahasiswa 19217700098. Saya akan melaksanakan ujian kinerja pada hari ini, Senin 6 Desember 2021 dengan nomor peserta ujian 2021813129. Saya akan menerapkan model pembelajaran problem based learning pada materi persamaan kuadrat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Silakan ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Duduk siapa? Sudah mulai. Selesai. Ya, terima kasih sudah memimpin berdoa ketua kelasnya. Mudah-mudahan dengan berdoa pembelajaran kita siang hari ini menjadi lancar. Amin. Nah, pada pertemuan kali ini ada yang tidak masuk? Siapa? Sirhaj ya. Kenapa Sirhaj tidak masuk? Sakit. Ya, mudah-mudahan Sirhaj yang sedang sakit cepat diberi kesembuhan. Amin. Apakah kalian sudah siap dengan pembelajaran kita pada siang hari ini? Siap. Kalau sudah siap, silakan dipersiapkan buku pelajarannya, kemudian pakaian yang belum rapi dirapikan dulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Adapun manfaat dari kita mempelajari persamaan kuadrat diantaranya adalah yang pertama, dalam bidang industri pembuatan mobil, konsep persamaan kuadrat dipergunakan untuk menentukan banyak dan jumlah rem yang digunakan untuk menghentikan kecepatan mobil. Itu digunakan konsep persamaan kuadrat. Kemudian juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalian mempunyai sebidang tanah pekarangan, misalnya berbentuk persegi panjang, sudah diketahui luasnya, ya, kita bisa menentukan panjang dan lebarnya menggunakan konsep persamaan kuadrat.
Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang pengertian persamaan kuadrat ya. Coba siapa yang masih ingat apakah yang dimaksud dengan pengertian persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya 2 dan biasanya ditulis dalam bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c anggota bilangan real. Ya, jadi persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memiliki pangkat tertingginya 2 yang dituliskan dalam bentuk umum ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 dengan a tidak sama dengan 0, a dan b anggota himpunan bilangan real ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC ya. Adapun tujuan pembelajaran kita yang akan dicapai pada pertemuan kali ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat yang pertama menuliskan rumus kuadratik atau rumus ABC dengan benar. Yang kedua, menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC dengan benar. Kemudian yang ketiga, menganalisis masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC dengan benar. Nah, kompetensi ini sangat penting kalian capai ya, karena dalam belajar persamaan kuadrat ini nanti akan berguna untuk mempelajari materi berikutnya. Pertama nanti kalau kalian melanjutkan ke SMA, nanti di SMA akan dipelajari lagi tentang persamaan kuadrat. Nah, pembelajaran kita kali ini nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik ya. Nanti kalian akan belajar dalam bentuk kelompok, diskusi kelompok, kemudian nanti diberikan permasalahan ya, dan permasalahan itu nanti didiskusikan di dalam kelompok. Nanti ada yang presentasi ke depan. Nah, untuk belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC, nah terlebih dahulu marilah kita ingat ya, kalau misalnya ada persamaan kuadrat, contohnya misalnya x kuadrat dikurangi 7x ditambah 12 sama dengan 0 ya. Di sini kita harus bisa menentukan mana nilai A ya, nilai A. Nilai A itu adalah koefisien dari x pangkat 2, itu adalah 1. Kemudian nilai B, nilai B-nya adalah koefisien dari x, yaitu adalah negatif 7. Kemudian nilai C sama dengan 11. Nah, nanti di dalam menggunakan rumus ABC ya, terlebih dahulu nanti kita harus mengetahui ya mana nilai A, nilai B dan nilai C. Ya. Nanti ini akan kita pelajari di dalam menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ya, perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Di sini diberikan beberapa permasalahan ya. Yang pertama adalah permasalahan untuk
melengkapi langkah-langkah menuliskan rumus ABC ya. Kemudian berikutnya permasalahan yang kedua. Di sini nanti ada soal cerita. Ada soal cerita ya. Nanti kalian diskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Nah, untuk memulai diskusi nanti ya, nanti kalian berkumpul di dalam kelompoknya masing-masing ya. Namun sebelumnya, silakan sekarang kalian amati ya, amati permasalahan yang ada pada PowerPoint. Nah, silakan kalian amati ya, mencermati permasalahan yang ada pada PowerPoint. Setelah kalian amati dan cermati, coba siapa yang bisa menentukan informasi apa yang diperoleh dari permasalahan yang ditampilkan pada PowerPoint tersebut. Saya, Bu. Ya, Satria, silakan. Setelah saya mengamati dan membaca masalah yang ditampilkan pada media PowerPoint, maka informasi yang dapat diperoleh adalah 1. Langkah-langkah menuliskan rumus ABC. 2. Dari masalah B, informasinya adalah ada kemasan kotak telur asin berbentuk balok dengan ukuran volumenya 2500 cm3 dan panjang balok 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Ya, jadi permasalahan yang ditampilkan dari PowerPoint tadi ya, yang pertama adalah langkah-langkah menuliskan rumus ABC ya. Terus yang kedua dari soal cerita diketahui ya, volume kotak yang digunakan untuk mengemas telur asin kan berbentuk balok. Volumenya diketahui yaitu 2500 cm3 dan tingginya 5 cm. Kemudian panjang kotaknya 5 cm lebih panjang dari lebarnya. Nah, nanti dari permasalahan itu kalian diskusikan bagaimana mencari ukuran panjang dan lebar kotak telur asin tersebut. Oleh karena itu, untuk berdiskusi di dalam kelompok, silakan kalian sekarang berkumpul di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. Jangan permasalahan yang tertuang di dalam RKPD ya, dengan cara mencari sumber belajar ya, bisa dari buku paket, kemudian bisa dari bahan ajar ya yang dibagikan, kemudian bisa juga dari link YouTube ya. Silakan dibuka link YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AX kuadrat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik dapat menuliskan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Yang ketiga,
Coba sambil berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing, barangkali ada langkah-langkah dalam LKPD yang tidak jelas dan mau ditanyakan, ya silakan. Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan. Pada masalah nomor A, yaitu langkah-langkah menuliskan rumus ABC, pada langkah X12 sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nilai 2A itu dari mana, Bu? Nah, nilai 2A itu berasal dari mana? Pertanyaannya ya. Ya. Coba sebelum saya jawab, mungkin dari anggota kelompok lain yang mau menjawab. Barangkali dia bisa menjawab. Saya Ya, silakan. Mas Triona. Nilai 2A berasal dari akar B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat. Maka dari itu dihasilkan akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, jadi nilai 2A di situ ya kan X12 sama dengan negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 4A kuadrat ya. Nah, akar dari 4A kuadrat di situ menghasilkan nilai 2A. Jadi nilai 2A itu berasal dari akar 4A kuadrat. Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai ya, sekarang ada kelompok yang presentasi ya, yang presentasi untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kelompok 5 ya yang akan presentasi. Silakan kelompok 5 presentasi ya, suaranya keras ya. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil jawaban yang kami diskusikan. Yang pertama, melengkapi langkah-langkah menuliskan rumus ABC. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. AX kuadrat ditambah BX ditambah C dibagi A sama dengan 0 per A. X kuadrat ditambah B per AX ditambah C per A sama dengan 0. X kuadrat ditambah B per AX dikurangi sama dengan negatif C per A. X kuadrat ditambah B per AX ditambah setengah BA dikuadratkan sama dengan negatif C per A ditambah setengah BA dikuadratkan. X kuadrat ditambah B per AX ditambah B per 2A kuadrat sama dengan negatif C per A ditambah B per 2A kuadrat. 12 sama dengan negatif 13 plus minus akar 49 per 4. X 12 sama dengan negatif 13 plus minus 7 per 4. X 12 sama dengan negatif 17 plus minus 7 per 4. X 2 per 4. X 2 sama dengan negatif 5. Volume kotak sama dengan volume balok. 2500 sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. 2500 sama dengan X tambah 5X dikali 5. Tanggal berikutnya 2500 dibagi 5 sama dengan X kali X ditambah X kali 5. 500 sama dengan X kuadrat ditambah 5X. Maka persamaan kuadrat yang terbentuk adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 500 sama dengan 0.
presentasi dari kelompok 5 ya. Nah, dari hasil presentasi kelompok 5, mungkin dari kelompok yang lain yang mau bertanya ataupun memberikan tanggapan ya pada kelompok 5. Silakan. Dari kelompok mana yang akan bertanya ataupun memberikan tanggapan? Saya, Bu. Ya, silakan. Pada masalah nomor B, persamaan kuadrat yang terbentuk x kuadrat plus 5x dikurangi 500 sama dengan 0. Kenapa di situ tertulis min 500 bukan plus 500? Ya, pada permasalahan nomor B dari persamaan kuadrat yang terbentuk, di situ tertulisnya adalah X kuadrat ditambah 5x min 500 sama dengan 0. ya, coba dari kelompok lain mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang bisa menjawab? Ya, dari kelompok yang presentasi ya, silakan kalau mau menjawab. Karena 500 tidak luas dari ruas kiri ke ruas kanan. Bilangan yang tidak luas dituliskan dengan awalnya. Iya, betul ya. Karena 500 di situ tadinya kan terletak di ruas kiri sama dengan ya. Kemudian kita pindahkan ke ruas kanan sama dengan. Jadi suatu bilangan yang pindah ruas maka dituliskan dengan lawannya ya. Tadinya positif berarti berubah jadi negatif. Ya. Kemudian mungkin dari kelompok yang lain ya yang akan memberikan pertanyaan lagi ataupun akan menanggapi. Ya, silakan dari kelompok 2 ya yang mau menanggapi. Saya sependapat dengan jawaban kelompok 5 pada permasalahan nomor B diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 5x dikurangi 500 sama dengan 0. Maka dengan menggunakan rumus ABC diperoleh akar-akarnya adalah 20 dan negatif 25. Ya. Jadi kelompok 2 jawabannya sependapat dengan kelompok 5 ya. Nah, coba sekarang perhatikan ke depan ya. Jadi ini ax kuadrat ditambah bx ditambah c dibagi a sama dengan 0 juga dibagi a. Kemudian langkah selanjutnya ruas kiri dan ruas kanan sama dengan ya sama-sama dijumlahkan dengan nilai setengahnya dari koefisien x ya, kemudian dikuadratkan. Nah, di ruas kiri menjadi x ditambah b per 2a dikuadratkan sama dengan negatif c per a ditambah b kuadrat per 4a kuadrat. Kan x12 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat kurang 4ac per 2a. Jadi inilah rumus ABC yang terbentuk ya. Nah, kemudian dari rumus ABC tersebut kita terapkan di dalam soal. Di sini dengan menggunakan rumus ABC, maka tentukan himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 13x sama dengan negatif 15. Penyelesaiannya persamaan kuadratnya yaitu 2x kuadrat ditambah 13x sama dengan negatif 15. Lalu negatif 15 ini kita pindahkan ke ruas kiri ya, jadi plus 15. Maka ruas kanan jadi 0. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, negatif 5. Yaitu penyelesaian dari soal nomor A. Ya, sekarang berikutnya untuk soal nomor B. Ya, soal nomor B ini ya, ini menceritakan
Bu Darmi di sini adalah salah satu penjual telur asin yang ada di Kota Brebes. Untuk mengemas telur asin tersebut, Bu Darmi memesan kotak telur asin berbentuk balok dengan ukuran volumenya 2.500 cm kubik dan tingginya 5 cm. Jika panjang kotak tersebut 5 cm lebih panjang dari lebarnya, maka berapakah ukuran panjang dan lebar kotak telur asin tersebut? 2.500 ini dibagi 5 sama dengan X kali 5 ditambah X kali X, sehingga menghasilkan 500 sama dengan 5X ditambah X kuadrat. Sehingga persamaan kuadrat yang terbentuk adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 500 sama dengan 0. Langkah berikutnya X12 sama dengan negatif 5 plus minus 45 dibagi 2. Langkah selanjutnya ya, kita cari X1 dan X2 nya. Untuk X1 kita ambil yang operasi penjumlahan. X1 sama dengan negatif 5 ditambah 45 dibagi 2. X1 sama dengan 40 dibagi 2. X1 sama dengan 20. Nah, untuk menentukan panjang dan lebar kotak kemasan telur asin yang berbentuk balok, maka kita pilih nilai X yang positif, yaitu kita pilih X sama dengan 20. Lalu kita masukkan ke X ditambah 5 ya. Kita substitusikan nilai X sama dengan 20 ini ke X ditambah 5 sehingga menghasilkan 20 ditambah 5 sama dengan 25. Jadi panjang kotak kemasan telur asin yang berbentuk balok adalah panjangnya 25 cm dan lebarnya adalah 20 cm. Ya. Nah, jawaban dari kelompok 5 berarti sudah benar ya, betul. Untuk kelompok yang lain bagaimana? Sudah benar? Jawabannya sudah sama semua? Sama semua ya. Ya. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 5 ya yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik ya. Yang beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, setelah kita berdiskusi ya dengan permasalahan menuliskan langkah-langkah rumus ABC ya, kemudian menerapkan rumus ABC ke dalam soal, kemudian juga menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC ya. Coba siapa yang bisa menentukan ya langkah-langkah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat dari awal sampai akhir. Saya bisa? Ya, silakan. Jadi menyimpulkan cara menyelesaikan masalah persamaan kuadrat dengan rumus ABC adalah 1. Memisahkan dengan variabel. 2. Dari persamaan kuadrat yang terbentuk, maka gunakan rumus ABC, yaitu X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, jadi langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, makanya adalah yang pertama kita misalkan dengan variabel. Yang kedua, setelah persamaan kuadratnya
terbentuk ya, lalu kita gunakan rumus A, B, C untuk menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Setelah akar-akar persamaan kuadratnya ketemu, lalu kita pilih nilai yang positif ya, masukkan ke ukuran panjang dan lebar yang akan kita cari. Nah, sebelum dilanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini? Sudah paham ya? Ya. Nah, kalau sudah paham ya, sekarang kita simpulkan ya, kita simpulkan dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir ya, kita harus bisa menyimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Untuk menemukan akar persamaan kuadrat dengan bentuk umum A x kuadrat ditambah B x ditambah C sama dengan 0, dengan A sama dengan 3. Menggunakan rumus kuadratik, rumus ABC adalah x 1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Ya, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini ya, jadi kita sudah belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan rumus A, B, C ya. Jadi untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan bentuk umum AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC yang terbentuk, rumus ABC-nya adalah X12 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat kurangi 4AC per 2A. Itulah kesimpulan yang bisa kita peroleh pada pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Tidak ada pertanyaan, silakan sekarang tempat duduknya kembali ke tempat semula ya. Sekarang kita melaksanakan proses ya. Hasil diskusinya di silakan kalian kerjakan soal prosesnya di lembaran yang sudah tersedia. Sudah semua? Ada yang belum? Ini ada soal proses. Wawan adalah salah satu penjual telur asin yang ada di kota Brebes. Untuk mengemas telur asin yang akan dijual, Wawan memesan kotak telur asin berbentuk balok dengan ukuran volumenya 105 cm kubik dan tingginya 3 cm. Jika panjang kotak tersebut
2 cm lebih panjang dari lebarnya, maka berapakah ukuran panjang dan lebar kotak telur asin tersebut? Nah, seperti tadi ya, kita misalkan lebarnya sampai dengan X cm. Kemudian dari soal tersebut itu diperoleh persamaan kuadratnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Jadi panjang kotak telur asinnya adalah 7 cm dan lebarnya 5 cm. Itu jawaban soal prosesnya ya. Ya, sudah betul semua? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah betul semua. Ya. Yang penting hari ini pembelajaran kita tentang menentukan angka persamaan kuadrat menggunakan rumus ABC sudah selesai ya. Nah, setelah kita belajar dari awal sampai akhir, coba sekarang kalian refleksikan proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kira-kira menurut kalian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini bagaimana? Apakah kalian merasa senang dengan pembelajaran kita pada siang hari ini? Apakah sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti silakan kalian di rumah belajar lagi tentang menentukan persamaan kuadrat baru ya jika diketahui akar-akarnya. Kalian bisa belajar di rumah dari buku paket ataupun dari internet ya untuk materi pertemuan berikutnya. Nah, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelum diakhiri ada pertanyaan lagi? Tidak ada ya. Jadi pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin untuk berdoa. Terus siap Kak? Doa mulai.